Bulog, tempat pusat kerajinan gerabah, di mana tepatnya kami berada di toko Kartika Kirana Harto. Baiklah, mungkin langsung saja kita akan mewawancarai pemilik tokonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan dulu, kita dari mahasiswa Universitas Mataram dari jurusan akuntansi. Di sini kita ingin mewawancari Bapak. Nah, di sini kita ambil temanya di Desa Wisata Banyumunat. Yang dimana di sini terdapat banyak gerabah ya Pak? Betul. Nah, Pusat gerabah. ya, pusat gerabah. Sekalian desa wisatanya ya. Ya, sekalian desa wisata. Selanjutnya Pak, boleh perkenalkan diri dulu. Bapak siapa? Amat Hidayat. Umurnya? Sekitar 50-an. Ini apa produksi sendiri ya? Ya, Miliknya? produksi sendiri ya. Bapak pemilik langsung dari toko ini. Iya, saya sendiri. Pemilik langsung. Sebenarnya boleh Bapak jelaskan dulu latar belakangnya kayak gimana, awal usahanya kayak gimana, dari tahun berapa gitu Pak? Saya berkarir dari tahun 91 saya berkarir. Oh ya, gerabah ini kan bentuknya gerabah ini sebelumnya kan pemasarannya di sekitar saja gitu kan, Iya. sekitar lokal lah dulu sebelum berkembang lah. Jadi semenjak pemerintah kita, perintah maupun perindustrian gitu, karena kasihan ya apa namanya ya masyarakat Banyumulak yang memikul dari sini sampai ke Lombok Utara, bahkan sampai Lombok Timur lah, sampai Sembalun lah. Jadi memikul karena dulu tidak ada kendaraan kan, tidak ada roda motor, jarang lah, ada cuma jarang. Jadi anak pemerintah karena kasihan prihatin ya masyarakat jalan itu di sini memikul beban yang begitu berat lah gitu. Jadi gimana caranya inisiatif pemerintah untuk bekerja sama sama luar negeri, sama pemerintah New Zealand pertama ya, New Zealand. Yang pertama kita tahun berapa ya kalau nggak salah 8586 mulai kerjasamanya Indonesia New Zealand. Nah disitulah gerabah ini dikenal semenjak dipasarkan ke luar negeri lah, negara. Jadi masyarakat di sini diminta untuk promosi ke sana cara pembuatannya gitu. Nah dari situlah terus seiring waktu berkembang sampai 90 itu sudah mulai gerabahnya dikenal oleh mancanegara. Bahkan dulu aja di Bali kan belum dikenal ya. Iya. Di Bali cuma sudah di lokal. Makanya gerabah ini berkembang semenjak kerjasama Indonesia New Zealand lagi. Itulah yang awal perkembangan gerabah Banyumulak. Jadi kalau tidak begitu mungkin ya tidak bisa maju gitu. Cuman nah nanti kan si dia yang nanyain saya apa bagaimana gitu ya, misalkan ini saya awal berdirinya. Kalau dulu kalau gerabah Banyumulak ini semenjak sebelum dikenalkan ke mancanegara paling produknya sekitar kebutuhan lokal aja. Kayak gimana Pak? Kayak contohnya kayak yang gimana? Kayak bong, gentong itu berudu itu kan, untuk berudu sama. Itu awal berdirinya Pak? Iya, penggorengan kopi, terus beriuk kayak adik-adik kakak itu kan, untuk naruh karya itu kan. Tuh dia modelnya kalau dulu belum sebegini Kayak banyak. pas bunga gitu ya? Belum ada. Kalau pas bunga belum ada. Oh, Paling itu dah yang dipakai sehari-hari kayak kendi, minum, itu di dapur ya? ya cobek gitu kan, cobek. Itu yang Gitu. diproduksi pertama. Itu yang pertama itu yang mudah-mudah modelnya kan, Iya. celengan, pokoknya yang simpel lah yang difungsikan di Lombok lah gitu, yang untuk lokal gitu. Kalau belum ada kayak model gini. Nah, semenjak masuk Tahun berapa tuh pas mulai berkembangnya yang lain-lain gitu Pak? Yang diproduksinya selain yang alat rumah tangga tuh tahun berapa terus berkembang sekitar semuanya? 90-an lah, 90-an. mulai 90-an ya, 90-an. Baru mulai yang kayak pas bunga gitu-gitu.
Iya, pas bunga pokoknya segala jenis macam barang lah produk kan. Ya. Jadi dari konsumen yang meminta misalkan dari Jepang lah, terus contoh gitu, satu contoh aja, misal Jepang aja ya, misal dia datang ke sini, Pak bisa minta yang kayak gini modelnya, kadang-kadang digambarin kita, dikasih desain. Nah jadi kadang-kadang di situ kadang-kadang kendalanya kan pengrajin biasanya tidak biasa membuat yang ribet-ribet sulit gitu kan. Jadi kita yang ngawasi gitu, ngajar gitu modelnya, saya yang ngajar. Makanya kalau model dulu kan asbak paling seputaran bulan aja gitu. Tapi kalau sekarang kan udah berkembang dia, apapun kita mau suruh pengrajin bisa dia, yang penting ada desainnya, ada desain. Nama usahanya ini apa Pak? Nama usaha. Kartika Kirana Arshop. Kartika Kirana Arshop. Ketika Kartika Kirana Kirana Arshop. Arshop. Kalau saya di Unram banyak tahu saya, karena sering diminta juga dulu dari dosennya, dosen pertanian Pak Sadikin Ahmad dari Sulawesi Selatan sana. Pernah saya diminta jadi tutor dulu di. Di sana. Iya, banyak yang tahu saya. Kalau saya mungkin fotonya banyak, kalau dia bisa lihat banyak kalau saya masuk Unram tentang tangki Karyawannya ada Pak? banyak. Kalau kita pakai karyawan Berapa Pak? sekitar 10 orang. 10 orang itu untuk membuat gerabahnya. Iya. Barangnya selain dijual di sini berarti ke luar negeri juga ya Pak? Iya, kalau di sini kan palingan ya enggak, apa istilahnya, untuk ekonomi mungkin tidak cukup. Kalau kita andalin lokal, palingan kalau lokal kayak seperti sekarang ini kan, semenjak corona, semenjak gempa segala macam itu kan banyak jadi kendalanya kan sekarang ini. Makanya yang kita, kalau kita harapin lokal, iya sudah tidak cukup sudah, karena paling kebutuhannya pot kan, pot aja, dan itu pun tak seberapa yang istilahnya yang menjiwai gitu modelnya. Karakter ini modelnya, kalau gerabah ini kalau seperti orang luar negeri bilang, ini kalau kita punya jiwa seni tidak bisa gitu. Makanya kalau orang luar negeri dia menghargai betul. Saya bukan bayar gerabahnya Pak, tapi jiwa seninya masyarakat Bapak yang saya bayar. Karena coba Bapak aja taruh, dia bilang seperti saya Kak, kalau tidak bisa buat gerabah yang mudah aja, yang simple seperti asbak lah, yang mudah simple bundar. Kalau Bapak tidak bidangnya tidak akan bisa jadi, tidak bisa jadi. Itu dia bilang, sekalipun kelihatannya mudah sekali, kalau pas dilihat mudah, tapi ribet. Saya pernah buat masalahnya, ternyata 10.000 tidak dapat kita per hari, tidak dapat kalau kita lagi, karena istilahnya kan bukan sejenis batu bata dia model gerabah ini kan. Kalau batu bata dicetak asal langsung jadi kan gitu. Kalau ini sudah jadi terus didiamin, nunggu dulu sudah jadi, belum masih bahan anunya, masih bahan baku modelnya, dijamin dulu, besok nunggu lagi berapa 2 hari baru dikerok. Itu modelnya dikerok, dicuci kan, diratain, terus itu lagi. Paling lama tuh berapa hari Pak? Itu kalau yang kecil-kecil ya, Iya. kalau kecil-kecil ya sekitar 10 hari. 10 hari. 10 hari karena kita kan mengandalkan cuaca kan. Iya. Kalau cuaca bagus cepat ya. Nah, jadi kalau betul-betul pengeringannya itu harus bagus, harus dibolak-balik dia modelnya, dibolak-balik dia. Jadi kalau atas saja Pak panas, bawah enggak, pecah dia temperatur pembakarannya itu. Karena ini kan istilahnya campur campur. sebenarnya Yang mana tuh? selanjutnya Pak, ada nggak terdapat kelemahannya di usaha ini? Ada. Bisa dijelaskan Pak? Iya,
pertama apa namanya pengiriman eksportirnya yang agak Luar negeri ya. ya pengirimannya yang kurang kalau di Lombok ya. Kalau kita bandingkan dengan Bali itu udah, kalau di Bali kan banyak pengiriman model-model kargo kan, jadi cuman kalau di Lombok ini itu udah karena pengiriman transportasi, bahkan karena biaya juga mahal masalahnya. Nah, itulah kelemahan kita, transportasinya itu. Selain itu ada Pak? Kalau ya termasuk untuk apa namanya pendanaannya juga, jadi termasuk kelemahan kita di sini di Lombok, pendanaannya karena nggak menjangkau kan. Kalau dulu-dulunya ya enak gitu. Tapi kalau sekarang ya semua sulit gitu, modelnya juga produknya pun tidak bisa kita beli barang, jadi paling-paling yang laku itu kita pakai Lombok Tengah aja, dia tidak bisa jalan lah modelnya, kelemahannya gitu. Nah, kalau masih apa istilahnya pariwisatanya jalan kayak dulu enak. Sekarang ini kelemahannya makin banyak faktor di jalan. Kalau kita tetap di produk-produk Itu aja mungkin Pak ngomongnya. ya. Itu aja. Mungkin di pada selanjutnya strateginya kayak gimana? Strategi pemasarannya. Nah ini yang kita mau lakukan sekarang karena semakin canggih ya, canggih alat-alat yang diberikan oleh orang-orang jenius, nah kita orang pintar gitu. Jadi kadang-kadang dia sekarang pakai medsos aja gitu. Ini lewat kebanyakan medsos, media sosial online gitu. Dia sekarang gitu aja rata-rata dia ini, samping kita harus persiapan produk-produk baru modelnya, desain baru. Berarti mau buat desain-desain baru. Iya, strategi biar apa namanya konsumen atau tamu nanti yang datang dia nggak jenuh melihat barang yang udah lama gitu. Jadi bagaimana misalkan barang kita kemas terbaik gitu. Selain itu Pak, ada strategi usaha yang lain? Ya kita pakai apa istilahnya, pakai dari door to door juga kan untuk promosikan barang-barang. Bilang tadi kalau Linda wisata kan itu. Jadi kita untuk mengembangkan kan. Kita tetap kerjasama lah modelnya. Kerjasama sama pemerintah. Pemerintah ya, tak bisa sih kita mengandalkan kita sendiri gitu. Tak bisa. Jadi kalau tanpa tangan beliau ya tidak bisa juga, karena dia dengan dia yang nanti kita tidak bisa andalin lewat medsos saja kan, itu perlu kamera. Iya benar. Nah itu kan pemerintah selalu mengadakan dia biar dikenal oleh mancanegara gitu maupun politik gitu. Jangan lupa. Pertanyaannya peluang usahanya. Peluangnya Iya. Apakah sangat besar atau ya sebenarnya kalau berapa ini karena saya dari awal kan, Iya. dari awal saya sudah apa namanya berusaha usaha gitu, sangat besar peluangnya sebenarnya kalau kita bandingkan yang usaha-usaha lain gitu, sangat besar. Cuma kadang-kadang itu loh faktornya aja ada kendala-kendalanya gitu. Bagus tuh kalau peluang berapa ini enak lah gitu. Selama saya coba usaha lain kayak model motor, model TV nggak bisa jalan gitu. Kalau berapa ini ya insya Allah ada lah berkahnya lah gitu modelnya, ada lah peluang bisnisnya gitu, sekalipun agak sudah di bawah sudah ke atas gitu. Nah, kalau ini ancamannya Pak? Ancaman dari usaha baru. Ancamannya ini yang kita takuti yang dari luar gitu kan, yang istilahnya meniru atau gimana kan, karena
sekarang itu dah yang kita khawatirkan masyarakat kita gitu modelnya yang mengajar lah gitu kan, mengajar ke luar lah gitu. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan, takutnya nanti karena di sana juga seperti kemarin bapak dari mana namanya itu, dari Irian Jaya itu, sampai dia meminta sama saya itu apanya pengrajin untuk dibawa ke sana kan, untuk diajar masyarakatnya karena di sana banyak bahan bakunya tidak bisa difungsikan. Nah itu yang kita khawatirkan, cuma masyarakat kadang-kadang kan dia tidak tahu, tidak paham, yang penting dibayar, dibayar ya. Kayak kemarin itu kan, bahkan dulu pernah waktu kita sampai Pak Joko Perindak itu pernah berkelahi kan, pernah sampai beranu lah gitu, berargumen sama provinsi Sulawesi, karena yang dia tahu Pak Joko ini kan cuma di Lombok aja ada gerabah, kok tiba-tiba pas pameran ada yang bisa bikin kayak gini, enggak, barang saya, produk saya, katanya di Sulawesi, katanya Pak Joko cerita itu loh, yang Perindak terus ya. Selain itu Nah, ancamannya ada Pak? Ancaman yang lain? ancaman yang lain ya yang kita anukan apa istilahnya, nanti bahan-bahan bakunya ini menipis. Yang kita khawatirkan, karena kalau istilahnya ini kan tidak sembarangan tanah liat kan. Kalau kemudian yang kita takuti juga nanti, karena sekarang masyarakat kita di Banyumas ini anak-anaknya itu sudah tidak begitu peduli dia sama gerabah. Anak-anak sekarang ini tidak begitu. Kalau dulu waktu masih kecil belum ada medsos HP ini, udah dilatih, udah belajar dia bikin gerabah. Kalau sekarang tidak bisa, makanya kalau sudah mati yang tua-tua ya tidak ada generasinya, makanya siapa mau kita andelin? Yang anak-anak sekarang ini tidak ada mau belajar ya. Dia mau belajar, bebek dia main HP aja kerjanya, ya bagaimana dia bisa. Orang kalau dulu makanya dia turun temurun, kalau dulunya ini kan turun temurun dari nenek moyang kan, terus dia sama anaknya terus ikut belajar dari kecil. Mungkin Pak, berapa Pak tiap hari pendapatnya per hari kayak berapa? Kalau Terus per bulan? kalau sekarang nggak tentu dia. Nggak nentu ya Pak. Nggak nentu dia, karena apa namanya modelnya ada, bahkan nggak nentu dah. Kadang-kadang 1 bulan nggak ada, kadang seminggu ada gitu, nggak nentu dia. Berapa kira-kira Pak? Kalau kita ambil sedikit-sedikit saja ya 500 kali Untuk per bulan? per bulan. Kalau kita semenjak COVID ya? Iya, sejak COVID ini. Makanya kalau saya kan tidak berani sekarang ngandelin market, cuman saya tidak berani berhenti karena saya cuma dari awal udah hidup besar lewat gerabah lah gitu, mau tidak berani saya berhenti. Karena dulu pernah juga saya sampai frustasi saya karena sepinya dulu semenjak Bali ini pernah sampai saya jual lelang dia, maka tiba-tiba secara spontan tamu saya dari luar negeri nelpon dari Prancis. Halo, this is Mr. Ahmad. Oh iya sure, gitu. I'm Mr. Ahmad. You remember with me? I'm Mr. Bena from France. Iya, saya gituin dia. No, I'm at Bali now. Tomorrow I come to Lombok to the house. Oh, it's okay, gitu. Ya kalau sebelum COVID Pak, apa penghasilannya berapa gitu? COVID ya lumayan lah kalau sebelum COVID, cuman nggak berani kita sebutkan sudah ya, nggak enak. Kalau dulu Banyak ya? iya, kalau dulu ya Allah, kadang-kadang berpikir lah, apalagi baru-baru naik gerabah itu ya Allah, enak uang cepat dapat. Kalau dulu dan ya Allah sulit. Makanya kan banyak yang alih profesi teman-teman di sini kan, ada yang jual bunga dia sekarang,
banyak, ada yang macam-macam, ada yang terjadi kebersihan. Kalau dulu kan masyarakat kita di sini cepat dapat makanya cepat berkembang, rumah-rumahnya bagus. Karena gerabah, bahkan sampai perempuan, lede, dapat petikan semua dia. Apa usahanya dia nak? Bagian ngerajut kan, tahu ngerajut? Iya ngerajut, mana dia ada dari barangnya, awalnya dirajut dulu, dirajut pakai rotan. Perempuan lelede, pokok sampai untuk kita itu dulu kita bina banyak kena percikan karena gerabah ini banyak membutuhkan sejenis daun kan, daun jerami itu, terus bambu, banyak kebutuhannya gerabah ini ya. Jadi apalagi kayu bakarnya. ya, banyak kebutuhannya. Bahan bakunya tuh dapat di mana Pak? Bisa dibeli Dibeli itu di mana? jauh dibeli, bukan di sini dulu, di sana dulu di Gunung Kutejer. Makanya saya bilang tadi itu bahan bakunya tidak sembarangan, dalam dasar bumi dia kayak yang kalau tidak ada sarinya tidak bisa dibuat, bukan kayak sejenis tanah sawah. Bukan ini harus ada masih getah-getahnya ya, baru dia makanya dia kuat, gerabahnya kuat, dia tidak mudah pecah sekalipun jatuh, kuat ya. Terus pengaruh kegiatan manajemen bisnis? Ya faktor internalnya ya kan, namanya kita bersaing kan, namanya persaingan bisnis gitu kan. Ya kadang-kadang dari segi harga gitu, kemudian sekalipun kalau kita bilang bahwa yang di sebelah misalkan jual murah, kadang-kadang alasan kita apa namanya kualitasnya kurang bagus gitu, kita ingin dia faktor-faktor internalnya gitu, persaingan harganya yang nggak bisa, padahal kita kepinginnya apa sejajar, semua rata. ya, rata gitu. Tapi kadang-kadang namanya manusia itu udah karena nafsu serakahnya itu dia pikir itu udah, menurut saya enggak. Ya namanya rezeki kan memang dari yang maha kuasa kan, bagi yang sekalipun masalah agrarnya beda sedikit tapi nah itulah iya. Saya santai makanya sekalipun bisa diapit di sama Arsop itu saya santai aja, tenang, saya tidak terlalu pengaruh biar faktor apa dia ada rezeki mau itu sudah hak prerogatif Allah itu segituin dia. Kalau memang kita yang buat rezeki segituin dia, mungkin semua orang kaya segitu, nggak ada orang miskin segitu, nggak ada, benar maksudnya memang nggak ada. Cuma kadang-kadang memang apa sebenarnya sekarang ini itu karena media medsos ini online itu yang pengaruh apa namanya. Kadang-kadang ada kemarin juga yang bingung, kita juga kan kemarin ada dari untuk kegiatan anak-anak kan, anak sekolah dia online sampai ke masalah 75 yang ukuran 1 meter, dari mana dia dapat barang 1 meter harga segini dia kurang tinggi kan. Ini ada Pak, kalau nggak ada suruh Pak Anu cari dia orang itu segini dia. Kemungkinan kalau yang kecil ukuran 20-30 baru dapat segini dia. Dia main-main itu yang online ginian itu orang di pengrajin aja harganya 100 lebih segini dia. Untuk faktor yang lain ini apa namanya ini sampah ini nih, ini pengaruh Dia kenapa? ini yang bau yang anu nih, bau. Jadi tamu kadang-kadang Bekas membakarnya. iya, ini sampah ini paling pengaruh ini. Tamu banyak yang nggak berani datang jadinya. Orang luar negeri, orang kulit itu sensitif ya, sensitif, tak senang dia.
Kalau dia ini kalau dia ke Lombok bisa kebetulan Itu aja ya Pak. Iya ya, pengaruh Pengaruh dari eksternal. yang dari luar. Iya, faktor eksternal. diapakan dari luar. Apa ya kalau dari luar ya cuman sebenarnya dari luar kayaknya ya nggak ada lah. Ada lah. Jelas tadi itu sudah yang persaingan apa namanya modelnya kalau ada yang tapi enggak kalau gerabah kita itu gerabah Lombok itu tetap dikenal ya tetap dikenal oleh mancanegara dia modelnya bagaimanapun cara persaingan untuk bilang ini ya sekalipun bentuknya sama tapi tetap di sini lebih atas lebih bagus lah gitu karena dibuatnya pakai manual dia makanya pakai handmade pakai tangan kalau di luar itu kan pakai mesin dia modelnya kan kalau ini pakai tangan. Berarti faktor eksternalnya tuh kayak faktor dari luar gitu. Itu nggak bisa dia. Tapi kita kan pakai tangan. Iya. Dari luarnya pakai mesin dia dan cara pembakarannya pun beda. Itu faktor eksternalnya berarti apa? Iya. Bagaimanapun cara ditiru nggak bisa kalau gerabah Lombok itu kalau yang sudah paham tahu dia kayak dulu kita kan sering persaingan kayak di Jogja dulu bagus barangnya tapi tetap Lombok itu masih kita unggul karena itu dah yang karena orang luar negeri dia senang yang sama unik-unik unik cantik. Proses pembuatannya di belakang ya Pak? Sana jauh di dalam tepatnya dalam tapi untuk sementara ini sekarang pengrajin apa modelnya kalau nggak ada orderan nggak buat dia. Karena sepi. Iya kalau istilahnya mau jual kemana dia kalau nggak ada orderan dari kita dari pelajarnya. Kalau kopi tuh menunggu orderan aja. Iya sih kalau ada orderan misalkan buatin kita kayak gini jenisnya baru Pak udah DJ udah DJ Pak enggak saya pikir dari Bali Enggak. Masalah keuangannya ada. Itu kan dulu tadi udah banyak di sini rata-rata mahasiswa Unram sama ikut pasti dah ke sini dia karena aku bilang tak mau menerima modelnya dia tahu namun karena waktunya kan modelnya dia akan cuma kita di sini kalau ada teman-teman yang dari Unram itu dia tak belanja kan gitu misalkan ya pokoknya terserah situ aja ada administrasi yang terserah kasih saya apa enggak saya menuntut begitu ya teman-teman yang penting sama-sama ngerti aja sih kan itu nah kalau yang ini kan mau begitu kalau saya pasti ini dia dari dulu dari siapa nih di Gerung dari berlayar banyak jurusan akuntansi lagi ini manajemen akuntansi kayak rata-rata kayak kalau saya ke Unram pasti dah banyak sudah tangan pelik sama pekerjaan gitu kita layani gitu maksudnya Jena ya kemarin Pak dosennya itu sedikit Amir enak banget itu dah kita berikan tutor itu waktu itu prof dosen semua itu semua buta rambutnya berat semua itu di Jayakarta Hotel seluruh provinsi itu ya datang ke Mataram saya jadi berikan dia dari awal pembuatan campuran saya kasih ya jelas ya mungkin ya itu saja Pak yang dapat dibicarakan. Makasih Pak ya karena udah meluangkan waktunya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah
semester 3 ini ya.